Halo, assalamualaikum. Ah, apa kabar semua? Hari ini kita mau baca puisi tentang banyak puisi. Ya, puisi-puisi yang apa namanya? Gue buat sendiri. Setidaknya apa ya? Udah gue utarain di dalam kertas ini. Sekarang gue mencoba untuk mendalami cara membacanya, ya kan? Karena kalau sekedar kata-kata yang tertulis, ya bisa sih orang merasa merasa jiwanya terenyuh gitu walaupun hanya membaca. Tapi sekarang gue coba untuk membacain puisi-puisi gue yang dari tahun 2018, Januari 2018 sampai ya nanti sebanyaknya aja ya. Ada juga Desember 2018 soal Poso ya. Kita ditemenin sama air putih, lagi di kantor tapi lagi lagi bos belum datang gitu kan. Kita coba buat puisi dulu, kita baca puisi. Yang pertama gue bikin tanggal 23 Januari 2018. Judulnya Waktu Itu. Ketika suara perang hati menjadi lagu kebanggaan, serta lirik-lirik kecewa yang aku lupa bagaimana syairnya. Tapi aku tidak lupa betapa penyiksaan itu indah. Disakaukan luka, terhenti terdiam menciumi penyesalan, berteman saraf dan kening yang lembab. Saat mataku bukan lagi puisi, saat salahku bukan lagi kau. Waktu itu kita tidak memikirkan kata atau rumus bagaimana caranya kita tertawa. Tapi kali ini setiap kata, setiap salah adalah dosa, dan kalah adalah jati. Cinta adalah salah dan benar, sehingga rindu menjadi ampas kosong, gelap-gelapan bersama kekhilafan, terkubur oleh penglihatan, terinjakkan lagu-lagu merendah. Aku masih di sini hari ini. Apabila aku mulai diam, peduli tidak lagi menjadi jaminan adaku. Aku masih di sini sekarang. Masa laluku begitu sibuk menjelma berganti paras, maka jadilah masa depan. Aku belum diam, seperti gunung yang menyimpan angkara murka di tepi hati. Maka terimalah aku dan cinta, karena cinta bukan karena benar dan salah. Jadilah bunyi malamku, obat salahku, ranjang benarku. Jadilah air dahagaku. Aku adalah bara api yang jika kau kipasi, bukan cinta yang kau dapati, melainkan api. Jadilah candaku, bukan karena salah dan benar. Jadilah sejukku, bukan karena marah dan empati. Jadilah beningku, bukan karena keruh dan suci.
bukan karena hitam dan putih, melainkan karena kita ada. Ya, itulah puisi yang gua bacain tadi. Soal apa maknanya mungkin kalau makna itu berbeda ya, karena setiap orang kan menafsirkan suatu kata itu kan berbeda gitu. Tapi dari versi apa yang gue alamin ketika gue membuat puisi ini, suatu waktu itu gue merasa bahwa gue pernah lah menjalani dalam tanda kutip masa-masa jahiliyah gitu kan, masa dimana gue mencoba segala hal yang membuat gue tahu gitu kan, hal yang tadinya nggak gue tahu narkoboy lah, minuman keras lah gitu kan. Ya itu membuat gue, karena memang dasar diri gue suka menulis kata-kata, puisi atau apapun itu yang membuat diri gue merasa gue sudah mengutarakan ini gitu. Itu membuat gue lega gitu kan. Banyak kan orang yang melewati setiap hari-harinya itu tanpa berpikir. Banyak orang yang melewati hari-harinya itu dengan ceria, tapi ya dia nggak membuat hari yang udah dia laluin itu menjadi kenangan, ya paling tidak buat dirinya sendiri kan, atau nanti buat cerita dia punya anak, dia punya istri. Walaupun masa-masa itu menjadi kelam, tapi pengalaman buat dia paling enggak kan gitu. Di sini gue mencoba untuk menafsirkan sedikit gitu kan. Ketika suara perang hati menjadi lagu kebanggaan, maksud gue setiap orang yang melakukan keburukan itu sesungguhnya di dalam hatinya tuh perang gitu kan. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang membuat dia bangga. Terus serta lirik-lirik kecewa yang aku lupa bagaimana syairnya. Ya, setiap orang pernah kecewa. Setiap orang pernah merasakan apa yang dinamakan sakit hati. Nah, pada saat itu gue lupa bagaimana saking banyaknya gitu kan, saking banyaknya kecewa, saking banyaknya sakit hati, gue lupa. Ya banyaklah sakit hati itu kan bisa dari kita kecewa sama temen di tongkrongan, atau mungkin kita lagi suka sama cewek gitu kan, kecewa, atau mungkin kita kadang kecewa sama diri kita sendiri. Ya nggak boleh ya kecewa sama diri kita, semua sih nggak boleh gitu kan, tapi kadang itu ada di dalam hati kita gitu. Terus tapi aku tidak lupa betapa penyiksaan itu indah. Ini ketika gue mengalami satu hal di mana gue bertemu dengan guru gue, yaitu Ustadz Haikal Sidki, ya kan? Bukan disiksa sih. Indahnya itu dalam tanda kutip, gue merasakan perubahan di dalam diri gue yang dulu seperti itu dan sekarang gue seperti ini. Dan prosesnya itu yang mungkin bisa dibilang menyiksa, karena kebiasaan gue yang dari buruk menjadi baik gitu kan. Ya nggak bisa lah kita munafik. Disakaukan luka, ya sempetlah gue, bukan sakau sih, depresi gitu kan, berhenti dari narkoboy gitu, depresi. Gue orang yang paling suka gitu kan yang namanya narkoboy, minum juga termasuk, obat pernah juga, terhenti terdiam menciumi penyesalan. Ya siapa sih orang yang nggak nyesal ketika bisa dikatakan ketika dapat hidayah gitu kan dari Tuhan, dari Allah,
Kalau orang Islam itu kan dari Allah gitu kan. Gue pribadi orang Islam, kita mendapat hidayah, mendapat taufik gitu kan. Gimana sih yang nggak memikirkan masa lalu dan dia menyesal gitu kan. Tapi penyesalan jangan sampai membuat kita putus asa untuk berbuat menjadi lebih baik. Itu menurut gue sih. Pertemanan saraf dan kening yang lembab. Ya, orang yang baru berhenti narkoba, minum minuman keras atau obat sejenis apapun itu, dan menjadi diri yang hijrah gitu kan, mungkin ya bisa begitu dikatakan saraf. Artinya saraf itu kan ketika kita narkoba, apa sih yang gak rusak? Minuman keras dan yang lain-lain. Tapi kali ini setiap salah adalah dosa, ya kan? Setiap salah adalah dosa. Dia benar. Tapi ingat loh, ketika kita berada di jalur keburukan, ya kan? Di saat dimana kita merasakan jalur keburukan, ada di dalamnya, kadang kita merasa salah itu ya benar menurut kita gitu kan. Contoh lah, kita minum minuman keras, ya kan? Ada teman kita yang udah hijrah ataupun yang memang taat dalam agamanya gitu kan, mengatakan itu salah, lu dosa lu kalau kayak gitu terus, lu mau sampai kapan? Tapi kadang kita kan yang masih dalam tanda kutip belum Allah kasih hidayah, kita merasakan apaan sih lu? Ini benar menurut gue, ini benar dalam pandangan gue, ya kan? Kita nggak mau apa yang kita lakukan itu, padahal yang aslinya salah itu nggak mau kita dijudge salah oleh teman kita yang tadi. Ya di sini ketika lo udah berubah, lo mengartikan, dan gue mengatakan di sini, tapi kali ini setiap salah adalah dosa. Ya menurut gue emang gue pernah salah, dan di mana gue salah itu gue akui bahwa itu berdosa gitu kan. Dan gue nggak mau mengulanginya lagi. Dan kalah adalah caci. Ketika kita tidak mau merasa kalah, kita merasa bahwa orang itu mencaci kita gitu kan. Kayak tadi kan, salah adalah dosa, kita nggak mau orang ngomong kita salah, padahal itu memang salah gitu kan. Dan kita merasa kalau ketika kita begitu, kita kalah, mereka mencaci kita dan kita lebih menjauh dari mereka, padahal mereka mau mendekat ke kita gitu kan. Cinta adalah salah dan benar. Ya menurut gue pada waktu itu, menurut gue kita punya seseorang yang kita cintain itu, apapun yang dilakukan entah itu salah dan benar, tapi kalau kita udah cinta, kita udah sayang, ya kan, tetaplah itu gitu. Paham gak? Tetap kita cinta sama dia, tetap kita sayang, tetap kita care sama dia. Itulah mungkin arti persahabatan gitu. Sehingga rindu menjadi ampas kosong. Pernah gak sih lo ngerasain rindu, ngerasain kangen sama seseorang, tapi nggak apa sih namanya, nggak tersampaikan gitu? Mungkin pernah ya. Terus gelap-gelapan bersama kekhilafan. Wow, kayaknya kita seneng melakukan hal-hal yang buruk. Gue waktu itu seneng melakukan hal-hal yang buruk, dan gue bangga, dan gue merasa diri gue itu di atas segalanya gitu kan. Padahal kita harusnya tahu di atas langit masih ada langit kan gitu kan. Terkubur oleh penglihatan. Jadi yang gue maksudin di sini dulu itu kan, apa yang kita mau, ya, apa yang kita nilai, itu semua dari penglihatan kita kan. Tapi jangan sampai penglihatan kita menguburkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai apapun itu, sehingga kita buta gitu, mana yang benar, mana yang buruk gitu. Terinjakkan lagu-lagu kerendahan. Ya,
merendahkan seseorang itu kan nggak baik kan, tapi waktu itu kita senang gitu. Aku masih di sini hari ini. Apabila aku mulai diam, peduli aku tidak lagi menjadi jaminan hadapi. Ini gue lupa apa yang gue maksudin di sini. Tapi pada saat itu intinya gue lagi di antara mengingat sesuatu yang telah gue laluin, yang buruk, yang baik, dan mungkin nih bahasa bosanan gue nih, kebosanan gue tentang suatu hal yang gue mungkin udah terlalu capek untuk menasehati itu kan gitu. Apapun itu yang gue nasehatin nggak kena gitu kan. Aku masih di sini sekarang, masa laluku begitu sibuk menjelma mengganti paras, maka jadilah masa depanku. Jadi menurut gue jangan lu jadi masa lalu, karena ketika lu menjadi masa lalu buat gue, ya kan, lu hanya mengubah, lu hanya mengembalikan gue pada masa lalu gue yang dulu gitu. Seperti gunung yang menyimpan angkara di tepi hati, ya, emosi, maka terimalah aku dan cinta karena cinta. Nah, itu lagi, karena cinta bukan karena benar dan salah ya. Terus jadilah bunyi malam, dalam artian jadi penghibur di malam hari gue, ya di hari-hari gue lah, obat salah itu. Jadi ketika orang salah itu mereka mencari obat, bukan mencari nasihat. Kadang kita menasihati seseorang yang mencari obat, padahal dia mencari obatnya apa nih gitu. Arti kata obat itu solusi lah, ranjang benar tuh. Ini untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk nanti siapa yang menemani kita gitu kan, istri atau ya istri lah yang pasti. Jadilah air dahagaku ya, dalam artian ketika kita capek, lelah gitu kan, kita butuh seseorang yang bisa menghilangkan kehausan kita dalam hari-hari kita ya. Bukan haus dalam artian air beneran ya. Aku adalah bara api yang jika kau kipasi, bukan cinta yang kau dapati melainkan api. Menurut gue ya jangan sampai ketika diri gue ini api, lu menjadi api. Yang gue cari adalah air yang bisa membuat gue adem dan padam amarah kan. Jangan malah ngipasin gue tentang masa lalu, tentang ini. Itu ketika nanti itu pada waktu itu gue berpikir pada waktu itu gue ingin memberitahu seseorang ya kan, yang belum ada orangnya gitu kan. Ketika dia jadi pendamping gue nanti, ya lu jangan jadi api gitu. Jadilah candaku, bukan karena salah dan benar, balik lagi. Jadilah sejukku, bukan karena marah dan empati ya, artinya jangan sampai lo menjadi empati karena gue marah, atau menjadi marah gue gitu kan. Intinya jangan menjadi apapun ya kan, jangan jadi apapun, pokoknya jadi kesejukan aja dah. Pada waktu itu gue berpikir seperti itu. Terus jadilah beningku ya. Mungkin gue merasa bahwa waktu itu gue butek lah gitu. Bukan karena keruh dan suci, ya bening gitu. Bening bukan suci. Karena kan kalau ketika kita buruk mendekati orang suci, kayaknya ada getaran yang berbeda gitu kan. Bukan karena hitam dan putihku, melainkan karena kita ada. Jadi balik lagi kata Allah kan, kita disuruh saling mengingatkan, ya kan?
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuh. Di sini jadilah hitam dan putihku melainkan karena kita ada, bukan karena apa-apa, karena kita ada aja, bukan karena lu membutuhkan sesuatu yang lebih dari gue ketika lu mendekati gue, lu membutuhkan gue ini biar lo seperti ini. Kita saling mengingatkan aja. Karena apa? Karena kita ada. Adanya kita untuk ya itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, itu lirik terakhir. Puisi terakhir. Sajak terakhirnya gitu kan. Mungkin satu ini aja ya. Satu judul aja ya hari ini ya. Karena mungkin waktunya udah 20 menit tuh, mau 21. Jadi itu aja bro semua. Ya jangan lupa lah subscribe kalau kalian suka sama video gue. Meskipun gak suka ya tolong lah gitu kan. Karena ya orang membuat YouTube itu kan apa aja gitu kan. Yang penting kan bisa dinikmati dan ada isinya gitu kan. Kalau isi konten gue ini mungkin lebih ke puisi, mungkin puisi ya siapa yang mau bedah puisi gua gitu kan, nggak ada mungkin yang bisa mau dan mau, yang terpenting sih mau, yang mau ngebedah puisi gua selain gua diri gua sendiri gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk menyukai kita gitu kan, dibanding diri kita sendiri yang bisa menyesuaikan. Ya di sini ada YouTube, gue bisa menyesuaikan diri gue di YouTube, mungkin di konten gue gitu kan. Ya lu suka alhamdulillah, lu nggak suka ya mohon maaf gitu kan. Boleh lo cari yang lain gitu kan, karena konten gue ini kan konten-konten seperti ini. Oke, terima kasih, cukup sekian ya. Satu pesan gue, cintai sastra dalam negeri, cintai bahasa-bahasa sastra, cintai puisi, baca lagi, baca sesuatu yang membuat diri kita bergetar gitu kan, karya-karya seni legendaris ataupun diri kita yang membuat seni itu sendiri, cintai hal itu. Menurut gue Indonesia itu kaya akan sastra, bahasa baku ataupun tidak baku ya kan, yang penting nggak alay gitu kan, nggak norak ya kan. Cintai seni, karena menurut gue ini di zaman hari ini, di hari ini udah jarang orang yang mencintai puisi, mencintai sastra gitu. Padahal dulu itu seperti Khairil Anwar, seperti Buya Hamka, seperti W.S. Rendra yang terkenal dengan puisi-puisi mereka, seperti Taufik Ismail, seperti siapa lagi, Sapardi Djoko Damono, seperti siapa lagi, wah Presiden penyair Sutarji Kalsum Bahri, ada lagi Sitok Srengenge, ada lagi Timur Suprabana, ada lagi Ki Haji Mustafa Bisri. Mereka itu kan orang-orang hebat gitu kan dalam pandangan bahasa, dalam pandangan negara berbangsa itu kan mereka orang-orang hebat. Banyak orang-orang yang hebat di negeri ini, ya kan. Tidak kita nafikan Habibana Rizik Syihab serta Habib para habaib zuriya Rasulullah juga hebat-hebat semua gitu kan. Gak ada yang gak hebat di negara Indonesia ini, ya kan. Kalau dibilang ya benar tuh, Indonesia tidak kekurangan orang hebat dan pintar ya. Indonesia hanya kekurangan orang yang jujur. Itu aja sih. Jadi kita yang generasi muda lakukan itu sedari dini gitu kan, sebelum kita menyesal bahwa ya apalagi ya bagus-bagus sekarang tuh Bang Ferry Sandi ya, semoga nonton video gue. Apalagi teman-teman gue banyak yang menyukai sastra ya, alhamdulillah. Mungkin lewat musik, mungkin lewat musikalisasi puisi dan seni-seni yang lain, mungkin lewat menulis. Sebagai anak muda kita contoh itu
dan gue juga masih belajar gitu kan. Kita semua sama-sama belajar. Semoga bermanfaat dan kita memulai sejarah kita dari sini gitu, dari diri kita. Jangan sampai sejarah kita diambil oleh negara-negara lain, yang didaur ulang oleh negara-negara lain gitu kan. Tapi kita sendiri cuek gitu, malah mencintai hal-hal yang di luar dari kehidupan Nusantara ini gitu kan. Cintai dulu. Oke, itu aja teman-teman semua ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tonton sampai habis. Terima kasih.